Halo, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari mata kuliah pengenalan komputasi KU 1107 kelas 37. Topik yang kita ambil adalah sebuah vending machine dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Berikut adalah daftar anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfiano Yuwono dengan NIM 169211135. Perkenalkan, nama saya Kevin Reynold Wijaya dengan NIM 169211131. Perkenalkan, nama saya Jeremy Parulian Situmorang dengan NIM 169211139. Perkenalkan, nama saya Cornelius Purnomo dengan NIM 169211143. Jadi ini adalah sebuah quotes dari Steve Jobs. Dengan quote-nya itu, everybody in this country should learn to a program computer because it teaches you how to think. Selanjutnya, ini adalah 3 hal besar yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada eksplorasi dan dekomposisi sistem, yang kedua ada simulasi kerja sistem, dan yang terakhir ada program sistem dengan menggunakan MATLAB. Baik, saya akan melanjutkan di sini. Bagian pertama yaitu eksplorasi dan dekomposisi sistem vending machine. Oke, jadi pertama-tama deskripsi singkat. Nah, vending machine yang kami gunakan ialah alat atau mesin yang dapat mengeluarkan makanan atau minuman ringan secara otomatis setelah pembeli membayarnya dengan memasukkan uang kertas yang memiliki nominal lebih dari atau sama dengan harga total produknya. Bisa di next. Nah, pada vending machine juga terdapat beberapa teknologi yang unik yang dikenalkan pada vending machine. Untuk yang pertama-tama, karena vending machine ini menerima uang dalam wujud uang kertas yang kami anggap asumsinya uangnya adalah uang kertas, maka dia harus mengenalkan keabsahan uang dan pengenalan nominal uang. Nah, pada pengenalan keabsahan uang, dia akan menggunakan metode seleksi warna, di mana dengan metode ini, fitur-fitur yang dicek oleh sistem ialah benang pengaman dan hologram. Kemudian, ada pengenalan nominal uang, di mana pada fitur ini, sistem akan mengecek nominal uang dengan menghitung jumlah piksel tiap gambar untuk mengenali nilai gambar pada nominal yang tercetak pada uang. Yang terakhir, modul komputasi matematis yang kami gunakan untuk menjelaskan sistem vending machine kami, yaitu adalah finite state automata dengan menggunakan determinasi DFA atau deterministic finite automata, di mana dengan melalui model ini, otomata atau mesin abstrak dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan, generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Alasan kami memilih determinasi dan model ini ialah input pada mesin otomata dapat memutuskan apakah input tersebut diterima atau enggak apabila input tersebut dapat mencapai state akhir pada program kami. Di lain sisi, alasan kami menggunakan determinasi DFA atau deterministic finite automata ialah karena state yang diberikan input akan selalu mengarah ke satu state berikutnya untuk memasukkan yang sama. Model dan kombinasi ini memiliki konsep yang sama dengan sistem kami, sehingga kami menggunakannya. Nah, kami untuk memudahkan dekomposisi, kami memecah program sistem vending machine kami ke beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama, kami akan mulainya dengan database 1. Pada database 1, program akan menampilkan tabel produk yang memuat nomor produk, menu, harga, dan stok yang tersedia dalam bentuk tabel yang berbentuk array. Kemudian, akan ada input 1. Dengan asumsi uang absah, input nomor produk yang diinginkan serta jumlahnya. Kemudian, database 2, dengan inputan nomor produk, program akan menghitung biaya pembayaran yang diperlukan supaya pembeli dapat membayarnya. Kemudian, input 2, pembeli akan memasukkan nominal biaya pembayaran yang berupa bilangan bulat tanpa karakter lain yang merupakan uang kertas Republik Indonesia, sehingga yang kita tahu bahwa uang kertas Republik Indonesia hanya memiliki nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, ataupun 100.000. Kemudian database 3, berdasarkan array input dan array yang dijalankan pada sebelum-sebelumnya, sistem akan menjalankan program secara sekuensial sesuai perintah. Dan output yang kami peroleh akan terdapat pada 3 bagian. Yang pertama adalah produk yang dibeli ketika nominal pembayaran dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, produk tidak akan keluar dari mesin. Selanjutnya, uang kembalian yang akan keluar dari mesin, di mana pembeli akan memberikan input nominal biaya pembayaran yang melebihi atau sama dengan total harga produk tersebut. Bila tidak, maka produk tidak akan keluar juga. Yang terakhir, struk belanja akan keluar ketika transaksi dipenuhi.
transaksi yang dimaksud di sini ialah nominal biaya pembayaran dipenuhi. Struk belanja memuat ringkasan dari seluruh transaksi pembeli yang menampilkan list pembelian yang berupa produk yang dibeli serta jumlahnya masing-masing, total harga, nominal pembayaran yang dimasukkan pembeli, serta kembalian jika ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur program yang dapat disederhanakan melalui program flowchart. Baik, selanjutnya, next. Pada awalnya, program sudah memiliki sejumlah program dasar yang akan membantu pengerjaan dari vending machine ini. Kemudian secara garis besar terdapat 2 kali looping, yaitu untuk mengatur pemilihan dari barang yang akan dipesan dan mengatur dari uang kembalian. Pada program looping untuk pemilihan makanan terdapat sejumlah pemilihan dasar di mana program akan mengatur dari jenis makanan yang akan Anda pilih, stok, dan apakah Anda ingin melanjutkan untuk membeli barang atau tidak. Kemudian berikutnya pada looping yang kedua, program dari vending machine akan menentukan apakah uang yang Anda input itu sudah cukup, kurang, atau berlebih. Bila berlebih, maka akan lanjut ke looping yang berikutnya, di mana program akan mengelola berapa banyak uang yang Anda terima. Kemudian setelah selesai, program akan lanjut ke looping sederhana yang akan mencetak struk. Program yang penjelasan lebih lanjut dapat dijelaskan berdasarkan programnya. Next. Ya, saya akan menjelaskan tentang program sistem vending machine dengan MATLAB. Pertama, deskripsi dari program ini, yaitu program vending machine sederhana yang menampilkan menu dari vending machine tersebut, dan pengguna dipersilahkan untuk memasukkan input dengan asumsi uang yang dimasukkan berupa nilai positif dan mengikuti kelipatan uang kertas Indonesian rupiah. Variabel yang kami gunakan dalam program ini yaitu N, masuk, jumlah, dan Z sebagai integer, lanjut sebagai string, sum kurang C, tunai, dan total sebagai integer, I dan J sebagai indeks integer, kembalian, stok, harga sebagai array of integer, makanan sebagai array of string, struk makanan sebagai array of string, struk jumlah, dan struk harga sebagai array of integer. Pertama, kami menggunakan command clear dan CLC untuk membersihkan workspace dan command window kami. Lalu kami menentukan nilai-nilai dari beberapa variabel kami, yaitu harga, stok, makanan, kembalian, jumlah sebagai array zeros dari kolom 1 sampai 1000, tunai, Z, sum, kurang, I, dan lanjut sebagai N. Program ini diawali dengan looping while, program pemilihan item dari menu dan menentukan harga total pembelian. Kami menggunakan while lanjut sama dengan N, karena selama pengguna tidak memasukkan input yes ketika ditanya ingin melanjutkan transaksi atau tidak, maka program akan selalu diulang. Kami juga menggunakan perbandingan if untuk menentukan ada atau tidaknya suatu nomor di menu, dan untuk memastikan stok barang sesuai dengan jumlah yang dipesan. Selain untuk keep tracking of the jumlah dari harga totalnya, kami juga menyimpan data-data seperti makanan yang dibeli, jumlah makanan yang dibeli, dan harga total makanannya dalam 3 array, yaitu struk makanan, struk jumlah, dan struk harga, yang akan kami gunakan untuk pembuatan struk di akhir nanti. Kemudian kami juga menggunakan perbandingan if untuk program cancel pembelian. Jika input dari pengguna ketika ditanya ingin lanjut ke transaksi atau tidak itu cancel, maka akan ditentukan sum sama dengan 0, lanjut sama dengan N, dan command window akan dibersihkan dan akan ditampilkan ulang menu dari vending machine tersebut. Kemudian setelah itu terdapat looping while untuk menentukan cukup atau tidaknya uang yang dimasukkan untuk membayar total jumlah pembelian dan menghitung kembalian totalnya. Kami menggunakan while sum lebih besar sama dengan 0, karena selama harga dikurangi input pengguna itu masih lebih besar dari 0, maka program akan terus meminta pengguna untuk memasukkan input uangnya, sampai sum itu lebih kecil sama dengan 0. Kemudian terdapat perbandingan if untuk menunjukkan nominal uang kembalian.
Jika uang yang dimasukkan pengguna sama dengan harganya, maka akan ditunjukkan terima kasih sudah membeli produk kami, tanpa menunjukkan kembaliannya. Namun jika kurangnya lebih besar dari 0, maka akan ditunjukkan terima kasih untuk membeli produk kami dengan kembalian sebesar negatif kurang. Kemudian ditunjukkan juga uang yang akan keluar dari vending machine tersebut. Setelah itu terdapat looping while untuk menentukan pecahan kembalian sesuai dengan pecahan Indonesian rupiah. Kami menggunakan while i lebih kecil dari 7 karena ketika di awal kita telah men-state kalau i itu nilainya 1. Jadi akan auto masuk ke program while ini. Lalu di dalamnya terdapat perbandingan if untuk menentukan potongan kembalian terbesar. Jadi jika kembalian itu dikurangin dengan kolom ke i dari array kembalian yang telah kita tentukan di awal, dan hasilnya itu lebih besar dari 0, maka nilai kembalian yang baru akan ditentukan sebagai kembalian dikurangi nilai kolom ke i dari array kembalian tersebut. Dan akan ditunjukkan juga nilai dari kolom ke i kembalian tersebut. Tapi jika hasil kembalian dikurangi kolom ke i dari array kembalian tersebut sama dengan 0, maka akan ditunjukkan kolom ke i dari array kembalian tersebut dan nilai i akan ditentukan sebagai 8 agar bisa keluar dari while tersebut. Dan jika kembalian dikurangi kolom ke i dari array kembalian lebih kecil dari 0, maka i-nya akan ditentukan sebagai i tambah 1 agar kembalian bisa dikurangi dengan kolom ke i selanjutnya dari array kembalian. Dan yang terakhir terdapat algoritma struct. Kami menggunakan fprintf biasa untuk membuat struct ini dengan terdapat looping for untuk pembuatan list pembelian dengan pengambilan data dari array string dan integer yang terbentuk sebagai input. Di sini kami menggunakan array struct makanan, struct jumlah, dan struct harga yang kita telah tentukan di awal tadi untuk menentukan list-list pembelian pembeli. Dan total tunai kembali pun ditunjukkan sesuai dengan hasil kalkulasi dari program sebelumnya. Sekian penjelasan singkat tentang programnya. Sekarang akan kami tunjukkan demonstrasi singkat dari program kami. Pertama, kita misalnya ingin membeli 2 Coca-Cola, maka pilih 1 dan dengan jumlah 2. Kemudian ingin membeli 3 Doritos, maka pilih 4 dengan jumlah 3. Lalu lanjut transaksi, yes. Dan karena uang yang masuk itu harus sesuai dengan pecahan uang dari Indonesian rupiah, maka kita akan masukkan 100.000 karena harga totalnya 51.000. Ditunjukkan kalau kembaliannya itu 49.000 dan pecahan uang yang keluar yaitu 20.000, 20.000, 5.000, 2.000 dan 2.000. Dan jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 49.000. Ditunjukkan juga struk pembeliannya yaitu Coca-Cola 2 kali dengan harga 18.000, Doritos 3 kali dengan harga 33.000. Dan ditunjukkan juga total tunai kembali dari pembelian kami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari tugas besar ini adalah sebuah masalah kompleks dapat diselesaikan dengan cara membagi permasalahan kompleks tersebut menjadi permasalahan kecil yang lebih sederhana. Dalam merancang solusi dan menganalisis kasus yang terdapat pada vending machine, kami juga mempelajari computational thinking dan kerjasama tim, sehingga proyek dapat dikerjakan secara maksimal dan efisien. Baik, saya kira sekian yang dapat kami presentasikan pada siang hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like.